Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik kelas Asasi C yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, taufik, hidayahnya, sehingga kesempatan hari ini masih bisa kita bersama-sama belajar ta'lim Quran yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Shalawat dan salam mari kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik, sahabat-sahabat kelas Asasi C yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita, pembelajaran Quran pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Quran. Mudah-mudahan niat baik kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran mendapatkan barokah. Mudah-mudahan kita dijadikan jadi umat yang terbaik, menjadi orang-orang yang bermanfaat, manfaat untuk orang lain, terutama manfaat di masyarakat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli natin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bersama-sama kita membaca doa kalamun terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi minkun lidai wa nuruhu dalilul liqalbi'in da jahli wa hayrati fa ya rabbi ma'ti'ni bisirri khurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa khashati wa salli wa sallim kun la yaumin wa lailatin
على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وذلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi sama-sama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan yang mulia ini kita masih bisa menghirup udara oksigen ini dengan gratis. Alhamdulillah. Kalau kita pikir-pikir berapa lama ya kita sudah menghirup oksigen ini, mulai dari kita lahir sampai sekarang ini kita menghirup oksigen udara ini dengan gratis. Alhamdulillah. Bisa kita bayangkan jika mungkin oksigen yang kita hidup ini harus membayar ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa kita harus membayarnya? Seperti itu. Mungkin kita lihat ada orang yang sakit ya sampai harus menggunakan oksigen untuk bantuan menghirup udara. Satu tabung oksigen saja mungkin bisa jadi sampai 100.000, 200.000. Bagaimana jika itu dari mulai lahir sampai sekarang 17 tahun, 18 tahun, mungkin bahkan sampai 20 tahun kita menghirup udara ini, berapa tabung oksigen yang sudah kita habiskan? Dan berapa banyak kita harus membayar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya ini harus patut kita syukuri. Dan rasa syukur itu tidak bisa hanya diucapkan dengan alhamdulillah, tapi harus dengan implementasi, dengan praktek bagaimana kita benar-benar aktualisasi dari syukur itu apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Adik-adik, sahabat-sahabatku yang saya banggakan, sebelum kita masuki materi pada malam hari ini ya, sedikit yang harus saya ingatkan bahwasanya sebentar lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan inilah kesempatan kita ya, kesempatan emas bagi kita untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya bulan-bulan apapun kita memang harus sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, karena kita selaku hamba itu sudah seyogyanya lah, sewajibnya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita ini sebagai apa? Sang makhluk itu harus wajib menyembah sang Khalik. Oleh sebab itu ketika sang makhluk ini tidak mau meminta, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau mengadakan tangan seperti ini, berarti dia dikatakan makhluk yang sombong. Makhluk yang seakan-akan tidak mau lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seakan-akan tidak memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus sering-sering berdoa. Ya, ini bedanya sang makhluk dengan sang Khalik. Kalau sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta, ketika kita semakin mengadakan, setiap hari kita meminta, ya, Allah akan semakin sayang kepada kita. Oh, berarti ini anak si fulan ini sering minta kepadaku, berarti dia ini membutuhkan kepada aku. Nah, Allah akan semakin sayang kepada kita jika kita selalu meminta. Nah, beda dengan manusia, dengan makhluk. Kalau kita meminta sama teman, sama saudara, sama orang tua, sekali, 2 kali diberi, 3 kali, keempat kali, orang sudah mengatakan, ini anak kok minta-minta terus. Ya. Jangan suka minta-minta, berusaha. Orang akan semakin benci. Ya, oleh sebab itu, maka kesempatan inilah harus kita gunakan. Nah, sekarang sudah memasuki bulan apa? Sya'ban.
Allahumma, maka dianjurkan ya dalam doanya Rasulullah itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab ya. Kemudian bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan bulan Rajab sudah kita lalui, maka bulan Sya'ban ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kita bisa mempersiapkan diri sampai nanti datangnya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan kesempatan kita untuk benar-benar beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah membaca Al-Qur'anul Karim ya, baca Al-Qur'an. Saya memakai kamera depan, jadi ini seakan-akan saya menggunakan tangan kiri, padahal ini tangan kanan saya ya. Nah, berusaha untuk membaca Al-Qur'an kulla yaumin. Ya, kulla yaumin. Kalau tidak bisa kulla waqtin, kulla yaumin. Tidak bisa setiap jam, maka satu hari membaca Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan usahakan setiap selesai sholat fardu membaca Al-Quran 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman. Maka satu hari sudah 1 juz. Satu hari 1 juz. Insya Allah 30 hari puasa sudah khatam Al-Quran. Itu pesan saya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Insya Allah malam ini kita akan membahas mengenai hukum bacaan mad arid lis sukun dan juga mad badal. Mad arid lis sukun. Arid artinya tiba-tiba ada. Ya, sukun artinya mati. Jadi yang dimaksud dengan hukum bacaan mad arid lis sukun yaitu apabila ada mad tabi'i ya. Mad tabi'i ingat ya. Hurufnya ada 3 yaitu apa kemarin? Alif, wawu dan ya. Apabila ada mad tabi'i atau mad lain sesudahnya ada waqaf ya, tempat berhenti, biasanya di akhir kalimat. Jadi cara membacanya itu boleh 2, 4 atau 6 harokat. Nah, jadi yang dimaksud dengan mad arid sukun tadi itu ya, apabila ada mad tabi'i ya, kemudian mad tabi'i atau mad lain, kemudian setelah itu disukunkan di akhir kalimat. Arid tadi artinya tiba-tiba. Nah, jadi seharusnya tidak dibaca sukun, tapi karena dia itu waqaf maka harus dibaca sukun. Seperti itu ya. Kita beri contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Nah, ini min ya, mim kasroh ketemu dengan ya sukun, ini kan sebenarnya mad tabi'i. Akan tetapi jika dia itu di akhir kalimat setelahnya nunnya itu ya ada nun fathah, maka nunnya ini juga dibaca sukun. Maka kita membacanya boleh membaca dengan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat sesuai dengan kaidah atau cara kita membaca Al-Quran. Jika kita membaca secara hadar atau cepat maka cukup dengan 2 harokat. Tapi jika kita membacanya secara ya, tartil, maka dengan 6 harokat. Seperti itu. Malikin nas, malikin nas. Nah, apakah boleh dibaca malikin nas, ilahin nas? Apakah boleh dipanjangkan gitu, Pak? Boleh ya. Karena membaca mad arid lis sukun ini boleh 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian ma ta'budun. Nah, ta'budun. Jadi dia ini bisa berharokat bisa mad tabi'inya tuh bisa berharokat fathah atau mungkin dhammah atau kasrah. Kalau mungkin alamin. Nah, ini kan dia ini kan berharokat kasrah nih ya, mad tabi'inya. Nah, jadi mudah sekali membedakannya.
jika ada mat tabi'i atau mat lain di akhir kalimat, kemudian huruf terakhir itu disukunkan, maka itu pasti mat arid disukun. Sahun. Nah, sahun ini berarti berharokat dhamma. Min khauf. Nah, min khauf, khauf ini mat lain sebenarnya. Ya, mat lain, akan tetapi jika dia di akhir kalimat maka menjadi mat arid disukun. Tapi jika ini di tengah-tengah kalimat bukan di akhir, maka ini tetap menjadi hukum mat lain. Seperti itu. Kemudian ya, untuk malam nanti kita akan memberikan contoh. Kemudian yang selanjutnya malam hari ini kita akan membahas tentang mat badal. Ya, mat badal. Apa itu mat badal? Ya, badal artinya perubahan, ya, atau berubah. Jadi yang disebut dengan mat badal yaitu apabila ada hamzah bertemu dengan mat yang berasal dari hamzah sukun, kemudian hamzah ini dirubah dan diganti dengan alif atau wawu atau ya. Nah, seperti itu. Jadi jika ada hamzah, ya, hamzah bertemu dengan hamzah sukun, jadi alif bertemu dengan alif seperti itu, maka dia dihilangkan alif yang kedua ini, dijadikan menjadikan mat, jadikan panjang seperti itu. Contohnya, kita langsung contohnya seperti ini. Nah, contohnya di sini adalah adamu. Nah, kita membacanya adamu seperti itu. Adamu. Aslinya ini huruf alif ya, hamzah fathah ketemu dengan hamzah yang sukun. Hamzah atau alif itu ya. Maka kita bacanya dengan panjang dengan mat. Adamu. Seperti itu. Kemudian bisa dengan ini ya, aslinya ufihi, maka dibaca ufi, dibaca mat. I'manin, dibaca imani. Nah, seperti itu ya. Oke, coba sekarang kita buka langsung di Al-Quran ya. Surat apa itu ya? Al-Quraish kalau tidak salah. Oh, Al-Ashr dulu, Al-Ashr. Ya. Kita buka di surat Al-Ashr. Sudah ya? Siap? Persiapkan kalau taklim Al-Quran, siapkan Al-Qurannya. Biar kita ketika memberikan contoh, kita langsung bisa melihat di dalam Al-Quran. Sebenarnya kita semua sudah hafal ini surat Al-Ashr. Namun ketika kita tidak melihat mushaf, tulisannya biasanya kita nggak terlalu paham apa hukumnya seperti itu. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, hukum bacaan mat badal di sini ada di kalimat illalladzina amanu. Nah, amanu aslinya tadi apa? Amanu. Berarti seakan-akan di sini ya, ada tulisan amanu.
alifnya 2, tetapi alif yang kedua itu dihilangkan diganti dengan tanda fathah berdiri ini. Kalau mushaf Utsmani biasanya ada panjang gitu ya, panjangnya itu fathah yang berdiri, amanu, seperti itu. Maka itu wajib dibaca panjang, jangan dibaca pendek ya. Pak, ini bedanya apa ini, kalau ada fathah yang mereng, ada yang lurus gini. Yang lurus tuh mat di situ. Mat apa? Mat badal. Untuk menggantikan tadi hamzah yang kedua tadi itu. Seperti imanan. Iman juga seperti itu. Nanti mungkin ada ketemu di Al-Quran imanikum. Imanikum itu aslinya imanikum, tapi dihilangkan hamzah yang kedua jadi imanikum. Seperti itu. Selanjutnya kita coba cari contoh di surat Al-Quraisy. Ya, ini Al-Quraisy ini contoh dari mat arif disukun tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Quraisy ini artinya sebenarnya dia ini apa? Aslinya dia ini mat lain, tapi karena dia itu di akhir, maka dia menjadi mat arif disukun. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Ilafihim. Di sini juga ada ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Was-shaif di sini shaif juga seperti itu. Mat lain di akhir kalimat maka dibaca mat arif sukun. Falyabudu rabb hadzal bait. Hadzal bait maka dibaca juga mat arif sukun. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Seperti itu ya. Khauf dibaca mat arif sukun juga. Atau kita membaca lagi di surat Al-Ma'un. Al-Ma'un ini semuanya sepertinya ini ada mat arif sukun di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Bid-din. Ini jelas soal ini ya. Ada dal ketemu dengan ya sukun, maka ini mat tabi'i. Kemudian ada nun di akhir ini yang tadinya berharakat kasrah maka disukunkan menjadi mat arif disukun. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apakah boleh dipanjangkan? Boleh ya, panjangkan. Tapi ya memang kalau seperti itu dari awal harus panjang, membaca secara tartil. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Perhatikan di sini. Ketika kita membaca alladzina hum yura'una wa yamna'un. Ketika kita membaca, kita wasolkan, kita langsungkan tanpa kita wakofkan, maka di sini tidak mat arif disukun ya. Mat arif disukun itu jika kita membaca secara wakof. Tapi jika kita membacanya tidak secara wakof, maka di sini hukum bacanya yurouna ini menjadi apa? Ya mat wajib mutasil ya. Yurou ro ya. Ro ini berharakat fathah ya, mat tabi'i. Ro alif ya. Kemudian bertemu dengan hamzah, maka mat tabi'i. Mat
mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil dalam satu kalimat karena di situ kan. Nah, jadi jika dikatakan mat arid lisukun itu jika dia dibaca waqaf di akhir kalimat, seperti itu. Nah, coba kita membaca lagi ya. Pembahasan kita malam hari ini cukup dua itu saja, mat arid lisukun dan juga mat badal, seperti itu. Kalau mat badal ini memang tidak banyak di dalam Al-Quran, hanya beberapa saja dalam Al-Quran itu, seperti tadi imanikum amanu ya, apalagi tadi contohnya itu gak banyak. Maka harus ini saja nanti kira-kira dia itu kalau dibaca amanu ya, amanu itu apa kira-kira? Oh, amanu ini mungkin kalau ini dibaca mat badal, seperti itu. Amanu aslinya gitu. Baik, adik-adik, mari kita membaca surat apa ini? Surat Al-Buruj ya. Dalam surat Al-Buruj. Kita beberapa saja kita cari di sini. Sambil nanti kita membahas materi yang sudah lalu kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i ini apa? Berarti dia mat wajib muttasil karena dia mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Buruj. Nah, buruj ini berarti dia hukumnya ada dua. Ya, hukumnya ada dua. Dia menjadi mat arid lisukun dan juga menjadi qalqalah kubro. Ya, qalqalah kubro. Kita sudah belajar qalqalah. Qalqalah itu kemarin ada 3 ya, sugro, kubro, dan akbar. Kalau di akhir kalimat yang matinya bukan karena sukun, maka dia dibaca qalqalah kubro. Kecuali di surat Al-Lahab itu ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu qalqalah akbar karena di akhirnya dia mati ada huruf tasdid, ya huruf tasdidnya itu. Maka dia harus lebih besar lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Seperti itu. Yang kedua, wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Nah, di sini ada mau'ud, maka di situ juga mat arid sukun dan juga qalqalah kubro. Kita kemarin sudah membahas ini belum ya? Aduh, koneksi tidak stabil. Alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah ya. Kalau wal yaumil ini alif lam qamariyah karena dia terbaca lamnya ya. Alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, seperti itu. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Nah, di sini semuanya qalqalah ini ya, banyaknya. Qalqalah kubra, qalqalah kubra. Dan juga alif lam qamariyah, qutila ashabul ukhdud. Maka ashabul di situ alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Ukhdud disebut mat arid sukun atau qalqalah kubra, seperti itu.
An-nari dzatil waqud. Nah, an-nari dzatil waqud, alif lam qamariyah, dan juga zati. Zati ini mad tabi'i, til waqud. Til waqud, alif lam qamariyah, kemudian waqud mad arid sukun, dan juga apa itu? Qalqalah kubra. Ini tidak kita baca semuanya. Kemarin beberapa kali itu masih banyak dari teman-teman yang mengerjakan materinya, mengerjakan soalnya itu banyak yang salah ya. Ada yang dapat cuma 50, ada yang dapat 60. Padahal soalnya cuma 5, dan saya mencari soal yang paling mudah sebenarnya. Mencari yang soal paling mudah supaya mengerjakannya gampang, mudah gitu. Tapi nggak tahu kok masih banyak yang salah. Sengaja disalahin atau memang benar-benar salah, itu yang saya pertanyakan sebenarnya. Jadi di ini saja coba ditanyakan sekarang, bisa di grup WA, atau mungkin bisa di ini streaming kita ini, biar nanti langsung. Bentar ya, ini saya lihat ada nggak ini ya. Mau tidak ada pertanyaan. Nah, jadi memang belajar tajwid ini gimana ya? Dikatakan mudah ya nggak mudah, dikatakan sulit ya nggak sulit. Jadi mudah-mudah sulit gitu loh. Agak mudah ya agak sulit. Nah, mudah-mudahan ini sahabat-sahabat ini masih semangat terus belajar ilmu tajwid. Karena mempelajari ilmu tajwid ini meskipun fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran secara menggunakan ilmu tajwid itu wajib. Membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu wajib, sedangkan mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Ya, mudah-mudahan aja nanti masih lancar semuanya gitu. Sebenarnya saya inginkan dari sahabat-sahabat ini nanti ada voice note ya, voice note ngirim bacaan surat apa gitu, dikirim ke grup biar saya bisa mengerti bagaimana bacaan dari sahabat-sahabat ini, teman-teman. Nah, mungkin itu ya untuk materi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, materi kita cukup 2 itu saja, mad arid li sukun dan juga mad badal. Mad badal itu tadi itu ya, apabila ada, saya ulangi, mad badal itu apabila ada hamzah atau alif yang berharokat fathah, kemudian dia di setelahnya itu ada hamzah lagi yang sukun, maka hamzah yang kedua ini dihilangkan, diganti hamzah yang pertama itu dengan mad, panjangnya 2 harokat. Amanu, imanikum, ufi. Kemudian kalau yang mad arid li sukun itu apabila mad tabi'i ya, ada mad tabi'i, bisa dia itu berharokat fathah, kasrah, atau dhammah. Kemudian setelah itu ada huruf yang diwaqafkan ya, meskipun dia itu hurufnya itu berharokat fathah ataupun dhammah ataupun kasrah, tapi kalau diwaqafkan maka dia harus dirubah dengan dirubah dengan dhammah ya. Disukunkan, maksudnya disukunkan. Jadi qul ya ayyuhal kafirun, maka harus dijadikan sukun bacanya. Bacanya boleh 6, 4 atau 2, 4 atau 6 harokat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, kurang maksimal dalam menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini nanti kita diskusi di grup WA ya. Di grup WA kita bahas 2 bab ini. Dan nanti jangan lupa mengisi jurnal di Google Form yang saya bagikan, termasuk mengerjakan soalnya. Batas maksimal sampai jam 11 malam ya. Jangan sampai seperti yang kemarin, ada temannya yang WA saya ya, salah satu temannya, "Pak, saya telat nggak ngisi Google Form ya." WA-nya sudah malam jam 1 atau jam berapa itu.
Ya nggak apa-apa untuk yang itu, tapi nanti mudah-mudahan nggak ada lagi yang telat sampai jam 11 terakhir. Kita tutup dengan membaca doa sesudah taklim Quran. Shadaqallahul azim. Nah ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ini membacanya doa setelah Quran, setelah taklim biasanya banyak yang salah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Nah, biasanya kita membaca doa khutbah Quran itu atau doa taklim Quran itu ikutin nada ketika kita masih di MDA dulu. Jadi dipanjang-panjangkan yang pendek. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Nah, padahal kita harus membacanya secara cepat. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan, langsung wa hudan wa rahmah. Itu yang benar. Kemudian kita baca lagi mungkin yang dulu ya. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Jahilna itu salah ya. Langsung Allahumma dhakkirna minhu ma. Nah, langsung minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Jadi yang tidak dibaca panjang jangan dipanjangkan. Warzuqna tilawatahu. Salah, yang benar warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Gitu. Waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.